Ferdy Sambo mengaku bohongi Kapolri soal pembunuhan Brigadir J. Apakah benar saudara menghadap pimpinan Polri atau saudara dipanggil oleh pimpinan Polri? Saya menghadap untuk menjelaskan cerita yang tidak benar itu. Menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama? Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Ferdy Sambo mengungkapkan dirinya sempat membohongi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kematian Brigadir J. Sambo menyatakan Kapolri saat itu sempat percaya terkait kebohongannya soal penyebab tewas Brigadir karena baku tembak dengan Baradae di rumah dinasnya pada Juli lalu. Mantan Kadif Propam Polri ini mengungkapkan hal tersebut saat jadi saksi di persidangan terdakwa obstruction of justice kasus kematian Brigadir J, Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2022. Tadi saudara sampaikan bahwa ada menghadap dengan pimpinan Polri ya. Pada saat proses terjadi perkara ini, apakah benar saudara menghadap pimpinan Polri atau saudara dipanggil oleh pimpinan Polri? Tanya penasihat hukum Baikuni Wibowo. Saya menghadap untuk menjelaskan cerita yang tidak benar itu, jawab Sambo. Apakah pada saat saudara menjelaskan Kapolri percaya waktu itu? Tanya lagi penasihat hukum Baikuni. Iya percaya, ucap Sambo. Sebelumnya, viral di media sosial wawancara Kapolri yang mengaku telah dibohongi Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Wawancara Listio di salah satu program stasiun televisi diunggah akun TikTok. Awalnya Listio mengaku dekat dengan Ferdy Sambo hanya karena jabatan dan tugas dari seseorang yang menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Listio membenarkan Ferdy Sambo terlibat di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia menerangkan Ferdy Sambo harus bertanggung jawab karena telah membunuh Brigadir J. Pak Kapolri, ada juga pertanyaan publik Pak. Sebetulnya Pak Kapolri termasuk dibohongin oleh Sambo juga Pak? Pada saat proses terjadinya perkara ini, apakah benar saudara menghadap pimpinan Polri atau saudara dipanggil oleh pimpinan Polri? Saya menghadap untuk menjelaskan cerita yang tidak benar itu. Dan apakah pada saat saudara menjelaskan Kapolri percaya waktu itu? Iya, percaya. Di awal-awal, saudara FS ini kan menceritakan peristiwa skenario yang terjadi di Duren 3 itu kan peristiwa tembak-menembak. Oke. Ya, dan itu disampaikan ke banyak orang, termasuk saya. Termasuk Pak Kapolri diceritain skenario pertama? Ya, sehingga pada saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kamu jujur kamu terlibat atau tidak? Oke. Saya tanyakan, 2 kali saya tanyakan, saya sampaikan karena saya akan proses ini sesuai dengan fakta. Jadi kalau kira-kira peristiwanya tidak seperti itu, ceritakan. Tapi kalau memang seperti itu, nanti akan kita lihat pembuktiannya sesuai dengan fakta. Saudara Richard, yang sempat saya panggil juga. Dipanggil oleh Pak Kapolri? Iya, saya tanyakan dan dia pada saat itu menjelaskan, memperkuat skenario-nya saudara FS. Oh, awalnya memperkuat skenario-nya FS? Iya. Beberapa orang kita mutasi, kemudian kita tempatkan di tempat khusus, 18 orang. Richard kemudian merubah keterangan. Saat itu Richard saya panggil lagi di hadapan tim sus ya. Dia menjelaskan bahwa dia mau merubah keterangannya karena pada saat itu yang bersangkutan dijanjikan oleh saudara FS bahwa kalau Richard mau membantu menjelaskan perannya sesuai dengan skenario awal yang terjadi tembak-menembak itu, dia akan dilindungi.
kan begitu. Oleh FS. Oleh FS. Namun faktanya kan pada saat itu si Richard kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Sehingga kemudian dia sampaikan ke saya, Pak, saya tidak mau dipecat. Saya akan bicara jujur, kan begitu. Saya minta untuk dipanggil, sebelumnya dihubungi dengan telepon oleh anggota, kita loudspeaker. Dia jelaskan bahwa dia masih tidak mau mengakui. Oh. Sampai datang di tempat saya tanya sekali lagi, dia masih bertahan bahwa memang begitu faktanya, kata dia. Oke. Sehingga kemudian dari keterangan-keterangan yang ada, dari persesuaian-persesuaian, akhirnya pada saat selesai dia dipatsuskan, pada saat itu dipatsuskan, 2 hari kemudian dia mengakui perbuatan. Mengakui semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Polri beserta seluruh jajaran TNI, jajaran pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat dalam menangani COVID. Tetapi begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Pertama adalah pengakuan saudara FS bahwa dia adalah aktor utama dari peristiwa ini. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal, sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Dia termasuk saya juga di awal dibohongi. Tapi saya sampaikan yang bersangkutan untuk bicara jujur pada saat itu. Dia menyampaikan bahwa faktanya seperti itu, kata Listio. Kapolri pun menyatakan dirinya bertanya hingga 5 kali ke Verdi Sambo dari kasus Brigadir J ini. Namun sambungnya mantan Kadif Propam Polri ini tak juga jujur. Saya tanya berkali-kali, mungkin sampai 5 kali. Sampai terakhir pada saat mau kita putuskan, yang dia masih mempertahankannya. Walaupun itu sudah banyak keterangan-keterangan yang kemudian kita dapat yang berubah ya, katanya. Termasuk Barada RE, termasuk saudara yang lain-lain, Kuat dan sebagainya. Dia tetap mempertahankannya gitu. Jadi saya kira itu sudah menjadi pilihan yang bersangkutan. Jadi ya kita harus tindak tegas, ungkap Listio.